Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Khairul Fahri dengan NIM 11021741100 akan mencoba menjelaskan hasil dari tugas yang diberikan pada mata kuliah pembelajaran mesin dan aplikasi pada kelas EL PAS 1B. Itu tugasnya adalah unsupervised balita. Data ini tuh dari jurnal yang diberikan pada kasus balita di Posyandu. Nantinya akan dijelaskan bagaimana penggunaan K-means yang pertama. Nah, ini pertama deklarasi paket dan library terlebih dahulu. Nah, Pandas ini apa? Pandas ini adalah Python of Data Analysis, yaitu library yang fokus untuk proses analisis seperti manipulasi, persiapan, dan juga membersihkan data. Selanjutnya, yang kedua ada NumPy. NumPy itu adalah numerical Python, yaitu library yang fokus pada scientific computing. Nah, dia ini memiliki kelebihan yaitu untuk membentuk object and dimensional array. Alasan menggunakan NumPy dibandingkan dengan yang lain atau dengan list, array itu konsumsi memorinya lebih kecil serta runtime-nya lebih cepat, relatif lebih cepat seperti itu. Dan di sini ada matplotlib.pyplot. Ini merupakan library yang fokus pada visualisasi data seperti plot grafik. Selanjutnya ini ada Seaborns. Seaborn itu merupakan visualisasi data berdasarkan matplotlib.pyplot gitu. Sehingga tampilan lebih menarik dan lebih informatif seperti itu. Nah, selanjutnya ada sklearn.preprocessing. Import minmax scalar. Sklearn.preprocessing itu apa? Yaitu paket yang menyediakan beberapa fungsi utilitas umum. Sementara untuk minmax scalarnya ini mengubah data sehingga data tersebut berada di range 0 sampai dengan 1. Nah, selanjutnya ada sklearn.cluster. Import k-means. Alasan menggunakan k-means karena algoritma k-means yaitu mengelompokkan data dengan mencoba memisahkan sampel dalam n kelompok varians yang sama. Yang selanjutnya ini adalah pemanggilan file yang sudah dibuat gitu ya di Excel. Dan kalau dibaca di sini, dibaca menggunakan Jupyter, maka seperti ini tampilannya. Di sini ada kolomnya, itu ada balita maksudnya balita ke berapa, tinggi badannya berapa, terus juga berat badannya berapa, seperti itu. Nah, selanjutnya ini apa sih .csv itu? Nah, .csv itu adalah singkatan dari comma separated values. Nah, comma separated values ini merupakan suatu fungsi yang dimana ini untuk memisahkan sebuah data antara data satu dengan data yang lainnya dengan kolom seperti itu. Nah, ini selanjutnya kenapa di sini ditulisnya balita.head. Nah, jadi ini untuk menampilkan 5 data balita teratas. Nah, selanjutnya setelah ditampilkan, nah ini ada balita underscore x sama dengan balita.ilog. Ini artinya adalah fungsinya untuk mengindekskan berbasis lokasi integer murni untuk pemilihan berdasarkan posisinya seperti itu. Nah, jadi 1 dan 1.23 itu maksudnya adalah kita mengambil di indeks data kolom ke-1 dan 1 sampai kolom ke-2 seperti itu. Nah, karena kenapa datanya itu yang diambil adalah 1 sampai 2, balita ke itu adalah kolom ke 0 gitu kan. Dan tinggi badan adalah kolom pertama dan berat badan adalah kolom ke-2. Nah, tapi di sini kenapa kita pakai 1 sampai 3 gitu kan ya? Karena rumusnya adalah n dikurang 1 seperti itu. Jadi terbacanya n dikurang 1 berarti nilai maksimumnya adalah 3, maka n ya, n dikurang 1 itu berarti 2. Selanjutnya ini ada scatter plot. Nah, jadi memplotkan dari banyakkah titik data. Nah, X-nya ini adalah kita kasih berat gitu ya. Berat badan, Y-nya itu adalah tinggi badan, datanya itu dari file balita gitu yang tadi yang ini. Dan S itu adalah size si lingkaran dot-dot yang seperti ini, dotnya. Dan untuk colornya itu adalah blue gitu kan, warna biru. Nah, selanjutnya alpha itu apa?
untuk tingkat kontras dari si poin-poinnya atau bulat-bulatnya. Nah, ini hasilnya setelah diplot. Titik-titik ini merepresentasikan data sesuai dengan yang ditulis gitu atau ditetapkan. Nah, ini selanjutnya yang tadi ya, kita menggunakan atau kebentuk array karena tadi ya runtime-nya supaya lebih cepat. Selanjutnya di print x underscore balitanya ya seperti ini. Selanjutnya, nah ini yang tadi ya sudah dijelaskan juga min max scalar ini untuk mengatur datanya dari 0 sampai dengan 1 gitu ya. Nah, karena range-nya itu supaya terbaca dari data yang kita inginkan seperti itu. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita langsung ke key means. Nah, key means-nya itu berapa banyak klasternya? Itu n underscore clusters itu sama dengan 5. Jadi kita pilih banyak klasternya adalah 5. Dengan random state-nya adalah 42. Selanjutnya kita akan menentukan gitu ya, menentukan label klasternya, yaitu menghasilkan array gitu ya. Nah, data pertama itu merepresentasikan data ke-1, seterusnya gitu ya. Maka kita pakai keymeans.cluster underscore centers underscore. Tujuannya untuk mengestimasi 5 lokasi titik pusat atau center dari setiap klasternya. Tadi kan kita sudah menentukan jumlah klasternya 5, maka kita cari centernya. Selanjutnya ini adalah titik-titik pusatnya. Ini adalah titik-titik pusatnya. Dari 1 sampai dengan ke 5 seperti itu. Selanjutnya kita akan memasukkan klaster tersebut ke dalam tabel yang sudah dijelaskan di atas. Nah, selanjutnya key means dot labels itu sama dengan y underscore pred. Alasan kenapa ditambah plus 1? Karena nah ini kan dari 0 dari 1 sampai 4 gitu ya. Nah, kita kan menginginkannya 1 sampai 5 gitu ya. Nah, ini selanjutnya adalah klasternya. Seperti ini. Nah, selanjutnya setelah dimasukkan dalam data ini, maka dari masing-masing data jadi memiliki warna-warna yang berbeda gitu ya. Karena sesudah di scale dan sebelum di scale itu sama. Nah, yang beda di mana? Yang beda adalah di range-nya. Jadi kalau yang awal ini sebelum di scale itu kan dari 0 sampai lebih dari 12. Nah, kalau ini dari 0 sampai dengan 1 seperti itu. Yang nilai horizontal dan nilai vertikal itu sama, jadi 0 sampai 1. Nah, jadi fungsi scaling ini adalah untuk mendekatkan data-data data satu ke data yang lain seperti ini. Nah, ini hasil clustering key means-nya seperti ini. Jadi bisa terlihat dari skalanya, dari skala yang jauh menjadi skala 1 gitu. 0 sampai 1. Kotak merah ini nilai tengahnya. Nah, kalau warna yang berbeda ini, ungu, biru, kuning, hijau, itu berbeda cluster. Selanjutnya kita menuliskan x underscore new untuk menentukan data instance baru. Nah, selanjutnya kita uji. Kita masukkan 5 data ini. Hasilnya adalah 4, 0, 2, 1, 3. Nah, ini menunjukkan data yang dicari itu benar. Nah, selanjutnya untuk memperbagus data atau hasil cluster ini, tampilannya supaya lebih bagus itu membuat decision boundary. Nah, fungsinya adalah untuk melihat atau merepresentasikan lebih jelas cluster atau clustering k-means-nya. Nah, jadi pakai beberapa plot. Jadi
plot underscore data, plot centroids-nya, dan juga plot decision boundary. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, ini setelah di plot underscore decision underscore boundaries. Nah, ini seperti ini. Selanjutnya, nah ini kita mencari inersianya. Inersianya adalah 0,93 sekian-sekian. Dan skor ini untuk menghasilkan inersia yang negatif. Nah, setelah kita menguji dengan banyaknya klaster, yaitu 5, kita uji lagi 2 klaster untuk 3 dan 8. Nah, jadi hasilnya adalah seperti ini. Nah, jika K terlalu kecil, maka klaster yang harusnya terpisah akan tergabung. Nah, kalau misalnya K-nya itu besar, maka klaster yang harusnya bergabung, maka dia memisahkan diri atau terpisah. Nah, selanjutnya untuk menentukan klaster itu ada 2 cara. Yang pertama, kita pakai elbow. Nah, ini contoh dari elbow-nya. Kita menentukan, yang pertama caranya adalah kita menentukan K-nya. K-nya dari 1 sampai 10 atau range-nya dari 1 sampai 10. Nah, elbow itu adalah perbandingan antara K dengan inersia seperti itu. Nah, kita pakai inersia yang sudah diketahui. Nah, contoh misal K-nya itu sama dengan 2, maka dari inersianya adalah di sini gitu ya. Sehingga terlihat bahwa elbow-nya adalah di sini. Nah, selanjutnya kita pakai siluet. Kita buktikan nilai K sama dengan 2, maka di sini adalah nilai yang paling tinggi atau nilai yang paling bagus. Nah, terbukti, jadi elbow sama dengan nilai yang paling baik gitu untuk siluet skornya. Selanjutnya kita lihat juga, nah, ketika K sama dengan 2, maka merepresentasikan nilai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi sekitar 0,5 sekian. Menunjukkan atau sesuai dengan ini gitu ya. 0,5 sekian. Nah, misal kalau K-nya itu adalah 3, maka ini dari 0, 1, 2, 3, 4. Jadi 0,4 sekian. Nah, benar ya, 0,4 sekian. Nah, jadi siluet ini nantinya bisa digambarkan dengan penggambaran seperti ini. Nah, jadi kesimpulannya adalah untuk mencari banyaknya klaster ada 3 cara. Yang pertama adalah kita coba-coba. Coba-coba yang dari pertama itu tadi. Nah, yang ini dicoba-coba. Oke, dicoba-coba. Yang kedua adalah menggunakan elbow. Nah, yang ketiga adalah siluet. Nah, dari yang paling bagus dari mencari banyaknya klaster itu adalah cara mencarinya dengan siluet. Kenapa? Karena lebih akurat, akan tetapi perhitungannya jelas lebih kompleks seperti itu. Sekian untuk penjelasan tugas yang diberikan pada mata kuliah pembelajaran mesin dan aplikasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.